Jadi Cece ada dua nih. Ada Kita dua panggilnya Zin action. atau Sin berarti sekarang? Boleh dua-duanya, Zin and Sin. Oke. Nah itu Sin tuh maksudnya bedanya apa Ce dengan Zin ini Ce? Pertama-tama kita sebagai untuk mengambil lisensinya itu kita harus mengikuti ujian. Nah setelah ujian kita akan mendapatkan titel Zin. Prosesnya atau program yang harus diikutin dalam olahraga Zumba nih, biar badan kita tuh bagus gitu Ce. Sejak awal Cece mengenal Zumba itu, Cece merasa Zumba itu olahraga yang fun karena di dalamnya tuh ada unsur dancing, terus ada gerakan fitness, jadi nggak terlalu monoton. Lagu-lagu yang di dalamnya tuh juga lagu-lagu yang hit, yang udah diremix dengan gerakan-gerakan fitness yang lebih powerful lah. Jadi Cece suka Zumba. Udah berapa lama Ce di dunia perzumbaan nih Ce? Cece semenjak ngambil license strong sampai tahun 2023 sudah 9 tahun. 9 sebagai tahun. Zin. Oke, nah mungkin kalau kalian nggak tahu nih, kalau untuk instruktur Zumba itu sebutannya Zin ya Ce ya? Zin, iya. Apa tuh Zin Ce? Zin itu Zumba Instruktur Network. Oke, itu semua instruktur pasti sebutannya Zin Ce? Iya benar. Oke, tadi Ceci juga bilang apa tuh yang tadi? Sin ya. Iya itu Cece apa, juga ada license lain lagi untuk mengajar, itu Strong Nation. Gerakannya lebih hit lagi, itu kepanjangannya Strong Instruktur Network. Jadi Cece ada dua nih. Kita Ada panggilnya dua Zin license. atau Sin berarti sekarang? Boleh dua-duanya, Zin and Sin. Oke. Nah itu Sin tuh maksudnya bedanya apa Ce dengan Zin ini Ce? Sin ini Strong adalah program lain dari Zumba. Nah dia itu tak ada unsur dance di dalamnya. Jadi unsurnya tuh lebih ke martial, seperti ada bela diri, gerakan-gerakan di dalamnya ya. Terus ada plyo, ada gerakan animal flow, terus ada gerakan kardio di dalamnya. Jadi lebih hit lah, lebih mengena untuk membakar lebih banyak kalori, menguatkan otot-otot dalam badan kita. Sama fungsinya sama Zin itu? Kalau Zumba dia lebih spesifik ke membakar kalori seluruh badan. Kalau di Strong itu dia lebih ke membentuk otot-otot badan. Jadi di dalamnya ada gerakan seperti push up, ada gerakan-gerakan lantai, ada gerakan yang untuk hamstring, glutes, bokong, dan itu yang lebih kayak banyak membentuk disukai, gitu ya? Disukai ke ibu-ibu di sini, kakak-kakak ibu-ibu di di sini. sini ya. Iya. Itu apa tadi namanya Strong Zumba ya Ce? Strong Nation. Strong Nation. Berarti kalau kita habis Zumba itu boleh langsung Strong Zumba itu Ce? Strong Nation-nya. Strong Nation-nya. Kalau di tempat Cece itu Cece kombi kelasnya. Jadi kita ada Zumba dan ada Strong di hari-hari tertentunya. Itu di jadwal Cece. boleh bareng? Boleh. Oh boleh. Tapi kalau misalnya Zumba dengan olahraga lain itu bisa digabung nggak sih Ce sebenarnya? Kalau menurut rule-nya di Zumba itu 1 jam Zumba, kegiatannya itu harus dengan Zumba. Porsi dari headquarternya ya dari zumba.com, tidak boleh di-mix dengan olahraga lain. Ya. Oke, nah itu sebagai seorang instruktur yang tadi Cece bilang ada Zin dan ada Sin, itu apakah semua instruktur memiliki itu sebutan Sin tadi itu? Kalau pertama-tama kita sebagai untuk mengambil lisensinya itu kita harus mengikuti ujian. Nah setelah ujian kita akan mendapatkan titel Zin. Jadi kita itu bisa legal mengajar, itu cuma bervalid 1 tahun. Gitu. Nah setelah itu kita tetap harus renew keanggotaan untuk mempertahankan lisensinya kita. Yang license tadi. Nah kalau yang Sinnya ini, jadi jatuhnya kayak naik kelas gitu ya Ce ya? Iya, jadi dia per bulan itu kita tetap harus ada keanggotaannya ke zumba.com. Kalau untuk yang Sinnya Ce tadi? Yang Sinnya tadi itu? Sama juga. Sama juga. Iya, Zin dan Sinnya sama, karena dia di under di zumba.com-nya. Oke. Berarti kita sebagai orang awam pun kalau mau daftar atau ikut kelas Zumba itu juga mungkin harus memperhatikan yang itunya juga kali ya Ce ya? Memperhatikan pelatih-pelatih Zin yang masih bersertifikasi, yang masih legal mengajar di zumba.com di daerah-daerah Indonesia. Itu bisa dicari sih di zumba.com, bisa dilihat di Kepri, Tanjung Pinang, nanti muncul nama list-listnya itu pelatih-pelatih Zumba yang masih aktif keanggotaannya. Gitu. Jadi kita bisa cek nih zumba.com ada nama Cek Betty gitu ya? Iya benar. Gitu. Berarti namanya Betty Chandra nanti. Iya, bukan Cek Betty, maaf. Nah nama lengkapnya. Ya. Sebenarnya manfaat Zumba sendiri apa Ce? Mungkin boleh nggak sih kasih tahu ke kita? Kalau ke Cece ya pastinya satu untuk membakar kalori seluruh badannya, terus yang kedua kita dapatnya itu hormon endorfin yang keluar habis olahraga, bahagia karena terasa enjoy, ada lagu-lagu yang hits, gerakan-gerakan di Zumba ini pun koreo.
Jadi gerakan 1, 2, 3 setelah ref lagunya kita ngulang lagi, jadi merasa sangat enjoy setelah melakukan Zumba ini. Oke, tapi kalau misalnya orang yang Zumbanya 1 hari, besok nggak lagi gitu, Cek, itu ngaruh Kalau nggak di sih? B-Step sih muridnya datang lagi datang lagi ya? Alhamdulillah datang lagi. Nah, B-Step ini sendiri maksudnya Cece langsung yang ngajar ya? Cece sama suami Cece, Koko Hendra tuh sebagai owner. Jadi kita membuka B-Step ini 9 tahun yang lalu. Yang ngajarnya Zumbanya langsung itu Cece? Cece sendiri aja. Cece sendiri, nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Berarti memang benar-benar yang udah bersertifikasi ya, Ce? Iya, benar. Oke. Berapa Ce di B-Step itu, Ce? Mungkin kalau kita mau belajar Zumba di sana? Bulanannya ya. Kita itu paket sebulan 350.000. Sudah dapat 12 kali pertemuan dengan Cece. Langsung sama Cece ya? Iya, benar. Oke. Tidak ada yang lain lagi. Nggak ada lagi ya. Pokoknya nggak mau nih harus sama Ce Betty. Iya, benar. Tapi kalau untuk umumnya belajar Zumba seminggu tuh berapa kali, Ce? Bagusnya seminggu 3 kali. Ya, jadi kita habis workout, besoknya kita rest dan diikutin lagi seminggu 3 kali. Dan di B-Step itu kita jadwalnya di Senin, Rabu, Jumat. Iya, untuk kelas Zumbanya. Jamnya, Ce? Kita ada di pagi sesinya jam 8 sampai jam 9, terus di sorenya jam 5 sampai jam 6. Oke, sejam ya, Ce? 1 jam. Lumayan ya, Iya. itu mah keringat 1 jam Ce? yang maksimal, yang tidak ada selfie-selfie, yang tidak ada istirahat. Bener. Soalnya zaman sekarang waktu-waktu gitu, mama-mama juga ini ya terbatas. berharga, Iya, berharga jadi 1 jam banget, itu Ce. langsung kita ini. Tapi Zumba boleh dilakukan ini nggak sih, Ce, malam hari? Kalau menurut Cece sih lebih bagus jangan 3 jam jeda 3 jam menuju jam tidur ya, karena habis workout itu kan adrenalin kita tuh naik, jadi takutnya terlalu semangat malah mengganggu jam tidur. Oh gitu ya. Berarti kalau Zumba misalnya nggak boleh malam misalnya. Bukan nggak boleh, dianjurkan. aja. Tapi untuk olahraga yang lain sebenarnya dianjurkan nggak sih, Ce, untuk malam hari itu? Olahraga lain mungkin yoga, oke. Kalau menurut pengetahuan Cece lah ya. Kalau untuk lifting ya kita juga akan menaikkan hormon adrenalin kita. Jadi sebaiknya kalau dari CBT 3 jam sebelum tidur itu sudah selesai olahraga ya. Bagusnya sih begitu ya. Iya. Biar nggak mengganggu jam tidur. Tapi sebenarnya tidur tuh bagusnya jam berapa, CBT? Kalau Cece sih jam 9 udah tidur. Udah tidur ya. Udah sleeping beauty. Ada sleeping beauty. Makannya itu mengaruh juga ya, Ce ya, mungkin ke kesehatan, ke kulit. Ke kulit tentunya. Jadi kita jarang-jarang juga sih untuk ada masalah kulit karena tidurnya teratur. Nah, beda nggak, Ce, orang yang tidurnya 8 jam tapi di atas jam 12 malam sama yang tidurnya cuma 5 jam tapi tidur jam 9 pagi? Jam 9 malam. Beda lah. Lebih mending yang mana? Yang cepat itu ya? Lebih mending yang lebih cepat tidur. Jamnya malam tidur, bangun lebih pagi karena pasti lebih fresh badannya. Di malam itu sudah regenerasi sel-sel tubuh kita, jadi memang butuh istirahat. Nah untuk nih, Ce, mencegah inilah ya. mungkin kita mau tahu nih, Ce Betty, apa sih prosesnya atau program yang harus diikutin dalam olahraga Zumba nih, biar badan kita tuh bagus gitu, Ce? Proses di Zumbanya itu. Kalau untuk murid-murid yang datang, Cece ini mau Zumba nih. Nah, Cece sarankan itu kita 1 harus pola tidurnya harus cukup. Yang nomor 2 pola makan. Nah, ini makan gimana nih, Ce? Pola makan itu tergantung masing-masing. Ada murid yang menjalankan fasting, intermittent fasting. Ada murid yang menjalankan makan normal tapi sudah kurangin cemilan. Terus untuk olahraganya ya Cece di B-Step Cece tetap push 1 jam itu semaksimal mungkin mereka untuk membakar lebih banyak lemak kalori. Jadi lebih sebenarnya ke diri sendiri juga. Bener. Sih ya, Ce ya. 80% itu dari diri sendiri. Nah 20% Cece lah di klub. Cece paksa ini untuk lebih maksimal ya untuk olahraganya. Tapi kalau misalnya di diri kitanya masih makannya juga ya yang nggak ngatur gitu, percuma juga ya, Ce ya? Atau enggak juga sih? Enggak juga sih. Itu kan sebagai lifestyle ya. Paling tidak makannya tetap ada, kita tetap ada kalori out-nya. Tapi kalau dari CBT sendiri gimana cara makan nih, Ce? Cece makannya dijaga, tapi kalau misalnya ada acara-acara seperti ulang tahun, undangan, atau gathering tetap aja makan sih, bebas nggak masalah. Ya. Dessert, croissant tetap makan. Tetap makan ya, tapi kan paling Cece mah sedikit aja palingnya. Tapi kalau untuk rutinitas tetap kita jaga makannya. Sayur lebih tinggi protein, tinggi serat. Tapi Cece termasuk vegetarian? Enggak juga ya? Berarti makan daging juga ya? Makan. Berarti badan kayak gini sih bukan nggak makan nasi ya, Ce ya? Iya.
harus butuh pengorbanan. Betul, dan betul. konsisten. Nah, untuk tips Zumba mungkin buat kita para pemula yang memiliki badan yang lumayan lah ini, gimana Tip untuk Zumba ya. Yang pemula, untuk orang-orang pemula ya. Jadi kalau untuk di tempat kita itu pas awal-awal Cece minta muridnya itu untuk menjaga-jaga kalau misalnya heart rate-nya sudah mulai naik tinggi, capean, di stop dulu. Nggak boleh dipaksa stop 1 lagu atau setengah lagu, kalau udah sanggup lanjut lagi. Karena stamina itu tidak bisa terbentuk dari 1-2 kali latihan, jadi kita harus konsisten. Tetap juga tadi perbaiki pola tidur, pola makan. Jadi lama-lama murid itu juga nanti bisa mengikuti kemajuan seperti murid-murid lain ya, murid-murid yang sudah senior gitu. Untuk normalnya sebagai pemula berapa menit untuk Zumba? Mungkin kalau untuk senior kan sejam kita gitu. Kan 60 menit ya. Jadi kalau untuk pemula, kalau kondisi badannya yang overweight, yang agak berlebih lah ya. obesitas, mungkin 1 lagu istirahat, 1 lagu Zumba gitu. Atau lagu-lagu yang berat, mungkin dia lebih banyak jalan di tempat, bergerak yang sesimpel mungkin. Tapi memang boleh kayak misalnya kita udah kebakar nih, udah keringetan, terus istirahat kan udah dingin badannya, terus lagi gitu lagi. Apa ya? Jeda 1 lagu sih nggak masalah, ya? Karena dia di 3 menit. Iya. Jadi 1 maksudnya lagu kurang 3 menit. Kan udah dingin terus keringetan lagi gitu-gitu. Enggak sampai dingin ya. Gitu ya. Karena kita belum ada ini kan, tetap ada porsi pendinginan nanti untuk endingnya. Nah, Betty, untuk perbedaannya Zumba sama aerobik itu apa, Betty? Perbedaan Zumba dan aerobik ya. Kalau Zumba kita itu lagunya itu per satu lagu dan kita ada koreonya. Koreonya itu ada ABC, udah lagunya rap, kita ngulang lagi ke ABC. Gitu. Kalau aerobik? Aerobik dia lebih ke gerakan yang high intense dengan musik yang terus menerus ya kalau menurut Cece ya. Tapi beda ya Zumba sama aerobik ya? Pengetahuan Cece beda ya? Beda. Kita lebih ke koreo yang kita nanti ulang lagi. Nah lagu berikutnya gerakannya lain lagi dengan koreo lain lagi. Itu Cece biasa kalau ngajar ngafal dulu koreonya? Harus, kita harus latihan. Jadi kita ada preparationnya juga biar maksimal ya menghadapi murid-murid yang sudah meluangkan waktu untuk berolahraga dengan kita. Nah, setiap bulan tetap kita renew lagu dan koreo-koreo terbaru. Berarti Cece bikin sendiri koreo-koreonya? Koreo-koreo lagu itu ada yang bikin sendiri dan ada yang dari Zumba. Zumba.com dia memberikan kita bahan setiap bulannya dengan keanggotaan yang kita bayar itu kita mendapatkan feedback lagu-lagu. Oh gitu, enak juga ya berarti ya. Jadi kita dibimbing, tetap diawasi dari inilah organisasinya. Jadi menurut Cece Zumba ini organisasi yang paling bagus lah selama yang Cece tahu ya, karena kita tetap dipantau ke perkembangan kita, jangan sampai ada permasalahan. Berarti aktif sekali ya Betty ya di Zumba itu, karena Cece juga diawasi langsung sama Zumba.com tadi. Bener, Itu pelaporannya ada nggak ke Zumba.com kita tetap ada komunitas, ada instruktur network yang tadi Cece bilang itu. Jadi kalau kita ada menemukan permasalahan apa, kita bisa langsung ada komunitasnya lewat online. Kita bisa bahas di sana. Tetap ini ya ada feedback, apa komunikasi juga antara zin-zin lain gitu. Itu zin-zinnya asalnya dari Indonesia semua Zin-zin yang kemarin event itu 4-nya itu dari luar negeri semua, dan lokal cuma Cece. Oh iya. Dari mana aja untuk isi event ini ya. Itu dari mana aja ada 2 dari Kucing, master kita, dan ada 2 itu kawan Jin kita, itu dari Johor Baru, negeri tetangga lah. Iya negeri. Itu Bistep yang mengadakan langsung. Bistep mengadakan, Bistep mengundang mereka. Iya. Kok bisa Bistep mengundang orang itu aja ya? Ya karena kita ada yang Cece bilang link Jinnya itu, jadi kita saling kenal. Terus sebelumnya mereka juga pernah mengadakan event di Malaysia, dan Cece juga pernah membawa murid-murid Bistep untuk mengikuti masterclass-nya mereka yang mereka adakan event. Jadi seperti ada sesuatu link lah ya. Jadi pas kita ada event, mereka pun datang mensupport, mengisi. Berarti bukan cuma orang-orang lokal aja ya, Ce? Iya, benar. Ini event yang keberapa, Ce? Event yang pertama. Oh, baru pertama. Yang pertama. Pertamanya langsung undang orang luar negeri. Iya, langsung yang wow gitu ya. Taraf internasional. Rencananya bakal apa lagi, Ce? Eventnya dari Bistep nanti? Untuk tahun ini mungkin kalau ada kesempatan kita mungkin akan mengadakan Zumba party lagi, tapi yang lebih small lah ya, small eventnya, ruang lingkupnya, mungkin dengan Cece memperkenalkan lagi di tempat-tempat mungkin di ballroom, hotel-hotel atau di gedung gonggong, tempat-tempat wisata yang harus kita ini bantu ini ya, perkenalkan juga. Betul. Itu Bistep memang konsepnya itu selalu indoor atau bisa juga outdoor, Ce? Selama ini kita lebih banyak indoor ya, tapi
juga tak menutup peluang ya, kayak kemarin tahun lalu kita juga mengisi kegiatan outdoor Tanjung Pinang Run 10K dari BISTEP itu ya dari kemarin BISTEP ya. Terus beberapa tahun yang lalu yang BRI 5K Run itu juga kita yang mengisi. Itu CBT yang memimpin kemarin. Ngisi warm up-nya. Iya. Oke. Iya. Nah, ini untuk selain apa tadi Cece bilang yang Zumba Strong ya? Strong Nation. Ya, nah, Strong Nation ini kan untuk membentuk badan ya, Ce tadi. Otot-otot. Betul. Ya, itu apa, Ce? Maksudnya dia gerakannya itu bukan yang joget-joget gitu ya? Berarti tidak ada lagi enggak joget. Ya? Iya. Ini gimana itu, Ce? Jadi gerakan-gerakan kita tuh lebih ke high impact. Jadi seperti ada dari martial tuh kita ada jab, ada uppercut. Ini belajar berapa lama, Ce, Strong Nation ini? Strong Nation, Cece ngambil license-nya tuh dari 2016. Sampai? Masih aktif sampai sekarang. Jadi kita tetap latihan. Setiap bulan itu tetap ada bahan baru. Kita tetap latihan tersendiri di rumah, di klub. Baru kita suguhkan ke murid-murid kita. Oh, jadi masih terus nih. Jadi nanti ada push up, ada burpee, ada jumping jack, ada squat, terus ada gerakan plyometric yang di lantai dan macam-macam. Kayak pelang itu ya? Plank. Plank juga itu ada. masuknya Strong Nation, Cek? Iya, benar. Oh, itu kayak gitu. Oh iya. Nah, mungkin ada orang awam mikirnya gini, Cek, dia mau ikut Zumba atau ikut olahraga, mau ngurusin badan. Pas sudah kurus, nggak lagi dia olahraga tuh, Cek. Itu gimana tuh, Cek? Yang orang berpikirnya kayak gitu? Itu bisa aja. Kalau misalnya goalnya sudah tercapai, dia sudah merasa nyaman dengan kondisi badannya itu, bisa aja nggak ikut olahraga, tapi pola makan tetap harus terjaga. Paling tidak 3 bulan itu masih stay lah, bisa dengan kondisi badan begitu. Nanti kalau lama-lama lagi nggak ada olahraga lagi, ya tetap aja ada merasa agak kurang kenceng, apalagi pola makan tak jaga lagi, kembali lagi. Aku pernah lihat beberapa influencer yang suka bagi tentang tips lah gitu, katanya dia pernah berat badannya 51 tapi kelihatan gemuk, tapi pas dia olahraga terus kayak gitu-gitu berat badannya 59 cuman terlihat kurus, itu tuh apa tuh yang bedain kayak gitu, mungkin? Itu muscle kenceng. Jadi badan itu kan tergantung dari banyak unsur ya, ada air, ada lemak, ada otot. Jadi ketika dia berolahraga, makanannya lebih berbagus, lebih bergizi, protein, serat. Jadi terbentuknya tuh muscle kenceng. Jadi badannya ternyata padat. Ototnya yang berat sebenarnya. Yang berat ya. Iya. Tapi bagus ya, kayak gitu. Iya, bagus. Cuman kan orang habis olahraga dikit-dikit nimbang, naik gitu. Salahnya mungkin kayak gitu ya, ya. Iya. Jadi kalau timbangan kita di BISTEP itu tetap kita pantau untuk murid-murid, setiap murid. Jadi kita di awal dia latihan dan sebelum paket membershipnya habis, sebulan itu kita timbang. Jadi nanti kalau ada waktu, Cece juga bantu analisis, ada kendala apa. Berarti nggak cuma ngajar aja, ya? Curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Tapi Cece pernah pengalaman, maksudnya selama Cece menjadi Zumba nih, dulunya mungkin lah, pernah ada di posisi badan yang besar gak, dulu? Ada. Pernah juga? Ya, pernah, ya. Jadi pas kelahiran lah, itu sempat besar. Terus yang seperti kakak tuh pernah juga di 48 kilo. 48 kilo itu kecil, Underweight, ya, underweight. Jadi bagaimana melatih untuk jadi berisi. Itu satu program lagi. Jadi Cece paling besar di 48 kemarin? Enggak. Besarnya tuh di 70. Oh, pernah 70? Cece pernah turun ke 48 dan naikin lagi ke 55 dengan porsi badan yang otot itu yang tadi bagus. ya. Iya, jadi mengalami banyak inilah fase-fase. Iya, berarti pernah juga ya, pernah. Jadi kan karena orang-orang masyarakat itu macam-macam, ada yang mau dari kelebihan berat badan ke ideal, ada yang dari kekurangan berat badan mau ke muscle yang mantap, yang bagus gitu. Itu kalau mau belajar mau bikin badan kayak gitu, dia dari Zumba dulu atau boleh langsung strong aja? Kalau untuk pemula kita anjurkan dia di Zumba atau kardio, jadi lebih untuk stamina, biar untuk next step-nya tuh lebih gampang. Oh gitu. Ya, kita baru tahu, soalnya kita kan kadang suka ngikutin YouTube ya, Ce ya. Iya. Nah, itu tuh kayak langsung disuruh plank lah, itu ternyata udah masuk strong ya itu ya. Jatuhnya ya. Strong, ya bener. Tapi kalau untuk tiba-tiba plank aja tuh sebenarnya nggak begitu berfaedah sih. Kita harus diisi dengan gerakan-gerakan kardio. Itulah yang nggak nyambung tadi. Iya, jadi badannya sudah ini yang kakak bilang tuh yang panas, yang sudah kalori udah mulai terbakar. Baru kita akhiri dengan plank. Itu lebih maksimal untuk otot-otot badan. Ada urutannya ya, berarti nggak asal aja ya.
Kadang kan kita suka-suka aja klik yang video ini disuruh plank, klik video ini disuruh ini gitu-gitu pas kan. bangun tuh plank 5 menit, udah selesai nih, udah olahraga. Udah olahraga gitu. Aduh, apa kabar kita ya? Nah, oke Ce, ini untuk tadi Cece bilang untuk Zumba bisa dikolaborasikan sama olahraga lain. Tadi Cece bilang bisa atau tidak Ce? Kalau di Zumbanya sendiri kita dianjurkan untuk tetap fokus dengan program Zumbanya. Jadi 1 jam Zumba ya dengan Zumba program dari under dari zumba.com kita. Nggak boleh langsung fitness ya orang habis Zumba? Untuk angkat beban gitu ya. Itu boleh. Boleh. Kalau kemampuannya, maksudnya staminanya ada, jadi habis Zumba 1 jam itu sebagai kardionya. Nah setelah itu dia jeda istirahat sebentar untuk lifting, itu nggak masalah. Oh gitu. Ada beberapa murid di B-Step juga begitu. Oh gitu. Itu ya, mungkin itu yang tergantung masing-masing ya. Udah sering kali stamina, ya. Stamina masing-masing. Ya. Kita Zumba 3 menit kayaknya udah ini ya. Udah teler. Udah nggak bisa lagi. Apalagi mau kita bantu di B-Step. Apalagi mau fitness kita ya ampun. Iya. Oke, nah waktu mungkin aku pernah juga baca di salah satu YouTube atau cerita seseorang Zin lah. Iya. Beliau mengatakan dia pernah mengajar peserta tuh yang disabilitas untuk Zumba. Cece sendiri dari B-Step ada nggak untuk sampai sekarang sih belum ada sih, belum ada kesempatan. Tapi boleh memang maksudnya dilakukan. Disabilitas seperti kategorinya apa ya? Kalau aku baca itu dia yang maaf ya mungkin di kursi roda. Jadi si Zinnya ini nggak yang maksudnya nggak gerak gitu, paling tangan kayak gitu-gitu. Itu masuk Zumba atau untuk? Kita juga ada Zumba, ada programnya untuk yang kategori begini. Jadi dia itu lebih ke Zumba Gold. Oh ada jadi juga. Zumba Gold itu lebih ke untuk yang lebih berusia dan ada seperti kendala-kendala mungkin di join-joinnya, di pergelangan kaki, lutut atau gimana. Jadi tetap mau bergerak. Upper body itu bisa di Zumba Gold. Zumba Gold. Emas Gold. Tapi itu harus kita ada ujian license-nya, baru bisa berhak untuk ngajar. Beda lagi untuk nih. yang kayak kondisi-kondisi yang disability-nya. Cece sendiri udah ada dari Cece tidak ada. Enggak ya? Iya. Oke, banyak ya berarti ya Ce ya. Iya, Zumba itu ada Zumba Kids, Zumba Gold, Zumba Toning, banyak macam-macam. Terus ada Aqua Zumba. Jadi di dalam kolam renang. Itu juga harus ada license. Jadi di Zumba tuh peraturannya tuh sangat ketat. Kita license apa, kita hanya boleh ngajar kelas apa. Oh gitu. Iya. Aku pikir seorang Zen itu ya udah ngajar bisa aja semuanya gitu. Enggak ya? Oh gitu. Zumba Kids pun harus license juga kita harus ada license Zumba Kids. Kita ada pergi ujian lisensinya, jadi baru kita bisa berhak untuk ngajar. Iya. Nanti kontennya juga beda dengan Zumba biasa. Iya. Untuk Aqua Zumba juga beda kontennya, lagu-lagunya, gerakannya. Iya. Oh gitu ya. Banyak juga ya berarti. Berarti jatuhnya kayak betul tadi kayak karir ya. Semakin banyak dia lisensinya semakin banyak juga ya Ce. Bener, itu sebagai inilah bisa jadi karir seseorang ya kalau kita ngikutin jenjangnya ya. Itu satu karir itu sejenis Zumba itu berapa lama Ce belajarnya Ce? Untuk dia bisa mendapatkan sertifikat mengajar itu? Masing-masing license berbeda. Kalau untuk Zumba license pertamanya itu kita butuh pelatihan 3 hari 2 malam. Untuk first license Zumba. Nah untuk kalau kayak update-annya itu kayak Zumba Kids itu biasa 1 hari selesai itu workshopnya. Terus kalau untuk Zumba Strong Nation-nya juga 1 hari. Tapi kan nggak mungkin ya Ce kita belajar udah sehari langsung ngajar gitu ya Ce. Pasti kita belajar harus juga praktis kan? Ya karena kita harus menyuguhkan ke murid-murid ya. Kita pastinya harus tampil semaksimal mungkin, senyaman mungkin bagi mereka. Terus gerakan-gerakan yang bisa mereka pahami. Cece 2 ya Ce ya berarti ya? Strong Nation sama Zumba. Iya. Itu 2 aja udah banyak ya Ce ya? Sudah banyak yang bisa ini ya kita ini olah-olah untuk murid-murid di sini. Betul. Strong Nation aja banyak banget ininya ya Ce. Jenisnya Strong Nation Strong Nation itu dia workout 1 jam, kita ada bagi 4 kuadran. Jadi 1 kuadran itu 3 lagu. Kuadran pertama itu kita bisa sebutkan sebagai sesuatu pemanasan. Jadi ada gerakan upper, ada gerakan lower. Setelah itu ada kuadran 2. Nah, kuadran 2 nih gerakannya tuh mulai high intense dikit nih, musiknya sudah ada, beatnya sudah ada, lebih seru lagi. Nah, itu untuk persiapan ke kuadran 3. Ke kuadran 3 ini lagunya lebih high impact lagi. Lebih high impact. Jadi di kuadran 3 ini kita biasanya tuh akan mempush murid-murid untuk push limitnya, untuk membakar lebih banyak kalori. Nah, setelah itu kita ada kuadran 4. Kuadran 4 itu yang gerakan di lantai. Jadi gerakan di lantai itu macam-macam, kadang untuk core, kadang untuk glutes, bokong, paha, untuk back. Jadi
macam-macam. Itu sampai berapa lama Cek kita biar bisa, maksudnya sampai terbentuk itu normalnya orang yang ikut Strong biasa Nation untuk kalau rutinnya 3 bulan itu sudah bisa mulai ya? bagus gerakannya kalau konsisten. Iya. Oke. Sudah mulai bagus. Aku dengerin aja udah capek dulu. Udah berusaha. Jangan trauma. Tapi boleh nggak Cek kalau misalnya kita udah masih di kuadran 2 ternyata udah capek terus istirahat tiba-tiba dia harus ngulang lagi nggak sih kayak gitu tuh? Enggak Enggak ya? Karena lagu kita tuh tetap jalan, jadi kuadran 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau misalnya kakak tak sanggup boleh jeda sedikit, habis itu kita lanjut lagi. Oh berarti nggak harus ngulang lagi? Enggak lah ya. lagi. Capek banget ya Cek diulang lagi ya. Terus itu sebagai satu challenge kita bisa menyelesaikan 4 kuadran dengan maksimal. Itu 1 jam ya Cek? 1 jam 45 menit lebih kurang. 4 kuadran tadi 1 jam? 4 kuadran tadi, iya. Itu yang seperti yang kita lakukan di setiap kuadran kita ada jeda 1 menit. Boleh minum, boleh lap keringat, istirahat. Boleh. Berapa lama istirahatnya biasanya? 1 menit. Oh 1 menit doang ya ampun. Nggak bisa. Waktu mama-mama tuh berharga. Iya betul-betul. Tapi kalau orang belajar Zumba yang selama 45 menit itu maksudnya bener-bener olahraga ya Cek ya? Nggak yang main handphone gitu ya? Iya, jadi mereka pun kadang agak lama sedikit sudah siap, udah ready, udah minum, mereka udah langsung kembali ke tempatnya, sudah ready. Karena udah terbiasa dengan pola di B-Step pola-pola kita ya. Karena itu peraturan dari Cece-nya juga kayak gitu ya di B-Step ya. Itu berapa? Kalau kita minum tuh sebenarnya boleh banyak nggak sih Cek untuk olahraga gitu? Kalau untuk Zumba itu boleh. Kalau untuk Strong mungkin seperti untuk basah-basah mulut, dahaga aja. Karena Strong tuh kan nanti banyak gerakan upper dan lower, mungkin ada lompat, ada push up, ada burpee, jadi nggak menganjurkan minum banyak. Oh gitu. Kalau untuk Zumba kan lebih banyak ke dancing, fitness, lebih having fun, itu boleh minum lebih banyak. Tapi Cece memperhatikan nggak murid-murid Cece kalau lagi minum, jangan mereka gitu nggak? Pasti. Iya. Iya, Cece pasti, dan alhamdulillah sampai sekarang murid-murid Cece itu Cece tahu namanya semua. Oh gitu. Ya, berarti Cece perhatikan lah ya minum mereka ya. Iya. Nggak bisa yang berbeda pun Cece tahu. Oh gitu. Tapi B-Step udah berapa lama Cek di Pinang? Kita sudah 9 tahun, tahun 2023. Oh dari awal itu udah berdiri itu B-Step? Iya, udah 9 tahun. Nanti bulan 8 udah pas 9 tahun. Oh, ulang tahun ya. Diundang kan nanti ulasan sih. Oh, boleh. Boleh. Soalnya di sini agak besar-besar sih, kalau bisa dibikin kecil lah badannya orang-orang sini iya. Gitu. Ya. Nah, itu nanti kita ini backup lagi dengan nomor WA boleh ya? Ya, boleh. Kita mau 10 kilo lah, Cek, minimal bisa enggak, Cek? Iya gak 10 kilo? Ya kembali lagi ke konsistennya, jaga makan, istirahat cukup. Iya. Nah pengalaman Cece sebagai Zin, udah pernah menurunkan murid Cece berapa Cece? Berat badan dia dari berapa sampai berapa? Kalau rata-rata sih di B-Step ini minimal 5 kilo, ya maksimalnya pernah sampai 30 kilo. Pernah di 30 kilo iya, turun di B-Step? Pernah 30 kilo B-Step, rata-rata. Cewek yang cowok cewek ada, tapi lebih banyak kan karena B-Step kita tuh 90% muridnya wanita, jadi lebih banyak cewek yang kita ini. Itu Cece tuh yang menurunkan 30, ya sih dia juga ya diri sendiri tadi aja. Juga harus terima kasih kepada dirinya sendiri untuk konsistennya. B-Step membantu aja ya Cece ya? B-Step ini mensupport lah. Iya. Oke. Nah Ce, untuk tips mungkin buat kita nih makanan yang bagus buat nurunin lah berat badan kita tuh apa sih Ce? Kalau menurut Cece sih makanan itu kita perlu karbo, ya pinter-pinter kita untuk memilih karbo yang sehat, yang lebih rendah kalori, terus harus tinggi protein, harus tinggi serat, air putih jangan lupa minimal 2 liter satu hari. Minimal 2 liter? Iya, bener. Itu penting ya Ce ya? Penting. Kadang ada orang nggak doyan air putih loh Ce. Ya, lama-lama biasakan dari 2 gelas, 3 gelas, itu akan terbiasa. Oke, mungkin boleh nggak sih Ce apa sih bedanya B-Step sama tempat Zumba lain lah, biar kita tuh juga mau lah nih belajar di B-Step. Kalau menurut Cece masing-masing tempat tuh punya keunikan masing-masing, dan di B-Step ini yang Cece rasa sih konsisten murid-murid itu lumayan, mungkin ya suasananya juga cocok ke murid-murid yang ada ke sini ya. Dengan harga 350.000 menurutku itu apa ya, udah yang standar ya Ce ya, dengan standar lah untuk yang Cece yang Koko yang kita yang suguhkan. Betul, dan itu yang standar. Memang yang ngajarnya langsung memang betul gitu ya, bersertifikat, ada lisensinya juga ya Ce ya. Iya benar. Iya. Oke, jadi gitu guys, banyak lah ya tadi kata Cece. Lihat Cece ini usianya nih bukan main-main. Berapa Ce? Cece udah 41 tahun. Ya. 41 tahun, Pak. Ya ampun, 41 tahun aja masih kayak gini. Berarti memang Cece menerapkan pola hidup sehat banget ya dari dulu. Dari umur berapa, Ce?
Kalau hidup Kita sehat nih, Ce? belajar juga, jadi dari umur 32 udah mulai olahraga dan pelan-pelan memperbaiki pola-pola hidupnya hidup yang sehat lebih lah ya, hidup Ce. sehat. Jangan Iya. bergadang. Iya, juga butuh proses. Betul. Iya, Cece benar. ini tidur jam 9. Ce. Jadi kalau kalian Benar. mau masih cantik tidur jam 9 nih, Ce. Iya, Jangan benar. belanja jam segitu malahan. Lihat Iya. TikTok Shop jadinya. Ya nggak sih, Kak? Betul gak, Kak? Oke, Cece, makasih ya udah mau makasih datang banyak ke udah studio. diundang, Nanti ya. kita mungkin datang lah ke Bistep lah, Boleh, mau harus. lihat ya. Iya, kita tunggu Kita ya. lihat nih murid-muridnya pasti badannya juga bagus-bagus sih, Iya, Ce. benar. Betul ya, Ce?